Someday I'm gonna look back on this, the night that God became my baby boy. Someday you're gonna go home again, but you'll leave your spirit and flood the world with joy. Nowhere, nowhere, God with us, Emmanuel. You're here, I'm holding you so near. I'm staring into the face of my Savior, King and Creator. You could have left us on our own, but you're here. Ya, 1 bulan ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan seputar berita Natal. Hari ini dari Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 dengan topik ketika kecil adalah besar. Mari kita sama-sama lihat bagian firman Tuhan ini. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7 kita baca bergantian supaya kita bisa mengikuti sama-sama. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, demikian seterusnya. Demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah tanda-tanda yang pertama kali diadakan suatu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ya, 5, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi dia untuk bersalin. Ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya, Bapak Ibu, tanggal 24 Desember tahun 1865 ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta yang boleh dikatakan pada masa itu pendeta yang paling dinamis, ya, paling terkenal di Amerika, sedang berada di Israel. Itulah pendeta Pastor Phillips Brooks namanya. Dia waktu itu menjabat sebagai atau senior pastor dari gereja Holy Trinity di Philadelphia, dan sekali lagi boleh dikatakan dianggap sebagai pastor terbesar Amerika pada zaman itu, boleh dikatakan seperti Billy Graham pada saat-saat sekarang. Dia sangat dihormati. Dia adalah pendeta yang memberi khotbah pada waktu pemakaman Presiden Lincoln. Tapi dicatat, ya sama seperti perang berakhir, kemudian Presiden Lincoln juga akhirnya wafat. Di tengah perang berakhir, Lincoln juga wafat. Rupanya dicatat presiden atau pastor atau pendeta Brooks juga burn out. Dia mengalami masa-masa dia burn out, dia putus asa. Waktu itu dia sedang memimpin satu jemaat yang total jemaatnya 1.000 orang pada zaman itu, sehingga termasuk paling besar. Kemudian pengurus gerejanya katakan, oke, kalau begitu Pastor Brooks, kamu perlu istirahat, kamu perlu rest. Dia diberikan cuti panjang oleh pengurus gerejanya karena dilihat dia dalam kondisi yang sangat lemah, burn out, putus asa, dan lain sebagainya. Dia putuskan untuk istirahat di Yerusalem, Bapak Ibu. Nah, pada tanggal 24 Desember itu 1865, dia coba pinjam kuda untuk berjalan ke Bethlehem. Ya, lagi masa-masa istirahat, dia mau refreshing. Dia bilang, boleh nggak saya coba jalan ke Bethlehem? Kemudian orang katakan, hati-hati, perjalanan dari Yerusalem ke Bethlehem itu perjalanan yang sangat berbahaya karena di situ banyak rampok, banyak maling, dan lain sebagainya. Tapi Pastor Brooks tetap pergi. Nah, Bapak Ibu, rupanya perjalanan Pastor Brooks dalam masa-masa dia rest, masa-masa dia istirahat waktu itu menjadi perjalanan yang tidak bisa dilupakan selama hidupnya. Perjalanan yang menjadi pengalaman yang terus tertanam, terpatri dalam hati dia, dalam pikiran dia. Ya. Diceritakan dia masuk ke Bethlehem. Waktu mendekati kota Bethlehem, langit cerah, cuacanya sangat baik. Tapi waktu dia sampai di kota Bethlehem, Pastor Brooks terdiam. Dia cukup shock, dia cukup kaget, karena rupanya dia temukan kota Bethlehem itu masih sama seperti cerita di Alkitab ribuan tahun yang lalu. Bethlehem adalah satu kota yang sangat kecil rupanya. Tidak saja kecil, tapi kota Bethlehem itu adalah satu tempat yang
sepi, kotanya memang kecil, sepi, tidak banyak orang. Kalau masuk di situ sepertinya suasananya juga kayak gimana sih Bapak Ibu, kayak sepi, sunyi, kota kecil. Kemudian Pastor Brooks diam, dia tinggalkan Bethlehem tanpa bicara apa-apa, dia tinggalkan, dia pergi. Dan sekali lagi, rupanya waktu dia lihat kota Bethlehem seperti itu, kota kecil Bethlehem mengubah hati Pastor Brooks. Dia pulang tahun 1868 ketika dia mempersiapkan khotbah Natal. Jadi dia selesai, dia sudah oke, dia pulang kembali ke tempat pelayanan dia. Tahun 1868 dia lagi siapkan renungan untuk Natal. Dia coba untuk mengingat kembali peristiwa 3 tahun yang lalu ketika dia masuk ke kota Bethlehem. Kemudian diceritakan Pastor Brooks coba coret-coret di kertas, kemudian dia coba mengangkat kembali pengalaman dia 3 tahun yang lalu. Dia tulis kota kecil Bethlehem, dia tulis di kertas. Habis dia tulis di kertas, dia pergi ke organ. Kemudian dia coba untuk menambahkan musik dari kata-kata yang dia tulis yang merupakan pengalaman hidup dia 3 tahun yang lalu. Habis dia tulis Bapak Ibu, lahirlah lagu ini. Jadi Pastor Brooks tulis, dia pergi ke organ, dia isi dengan note, dengan chord, lahirlah lagu ini. Bapak Ibu, kita semua tahu lagu ini. Dalam Kidung Jemaat itu Kidung Jemaat nomor 94. Judulnya Hai Kota Mungil. Hai Kota Mungil Bethlehem. Ya, Kidung Jemaat 94, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengar lagu ini bukan sebuah lagu yang merupakan gabungan dari sebuah pengalaman nyata, pengalaman hidup seorang pendeta, seorang hamba Tuhan, puisi, gabungan nada-nada, sebuah lagu yang telah menjadi berkat dan menarik perhatian jutaan manusia dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit cemerlang melihat kau lelah, namun di lorong gelapmu bersinar terang baka. Harapanmu dan doamu kini terkabullah. Bapak Ibu, itulah lagu Hai Kota Kecil, Kota Mungil Bethlehem. Saya yakin Bapak Ibu, kalau dibentuk satu panitia pemilihan kota tempat di mana raja akan dilahirkan atau juru selamat akan dilahirkan, saya yakin semua anggota panitia pada zaman itu tidak akan memilih yang namanya kota Bethlehem. Tidak akan. Bethlehem tidak akan ada dalam list kota-kota yang akan masuk nominasi. Bethlehem adalah sebuah kota kecil yang tidak penting secara politik pada zaman itu. Sekali lagi, tahun 1865 ketika Pastor Brooks ke sana, tetap sama. Secara komersial tidak menjadi minat siapapun dalam dunia bisnis, dalam dunia budaya, dalam dunia pendidikan pun Bethlehem sama sekali tidak masuk hitungan. Sehingga saya yakin jika masa itu ada panitia pemilihan, semua akan sepakat menyetujui untuk tidak memasukkan Bethlehem dalam list nominasi kota mereka. Saya yakin beberapa mereka akan memilih, lebih banyak memilih Yerusalem, akan memilih Roma, akan memilih kota Athena, bahkan mungkin akan lebih memilih kota Alexandria untuk masuk dalam list pemilihan di mana juru selamat akan dilahirkan. Sehingga Bapak Ibu, sekali lagi, Bethlehem yang dikenal sebagai House of Bread atau rumah roti pada zaman itu sama sekali merupakan kota yang tidak dikenal oleh banyak orang, kota yang sepi, yang senyap, seperti yang dilantunkan oleh lagu yang ditulis oleh Pastor Philip Brooks, ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, kalau kita mau lihat kembali nubuatan nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang menarik, nabi-nabi dalam perjanjian lama ribuan tahun sebelum Yesus lahir telah memberikan beberapa clue, atau boleh dikatakan beberapa penjelasan petunjuk tentang mengapa Bethlehem nantinya akan menjadi tempat yang penting, menjadi tempat yang menarik dari semua kota yang lain. Kenapa kota Bethlehem, kota yang kecil yang sepi tadi, akhirnya dipilih untuk menjadi tempat juru selamat lahir di situ. Bahkan sekarang
menjadi salah satu kota yang paling senang dikunjungi orang kalau pergi ke Israel. Semua ingin pergi ke Bethlehem, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan secara jelas, semua clue yang ditulis oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, nanti kita akan lihat sama-sama beberapa di antaranya, jelas menunjuk kepada siapakah Yesus itu. Dan apa saja yang akan diderita, ditanggungnya, apa saja yang akan dilakukan Yesus selama dia berada dalam dunia ini sebagai juru selamat, sebagai Mesias. Misalnya Bapak Ibu, pertama, dalam kitab Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai 20 sudah ditulis di situ. Sudah dijelaskan bahwa Bethlehem dikenal sebagai tempat atau kota penderitaan. Kenapa? Karena kota Bethlehem adalah di mana Rahel, istri Yakub, meninggal ketika ia melahirkan anak keduanya. Bapak Ibu ingat cerita ini yang namanya Benyamin, adik dari Yusuf. Ketika Rahel sedang terbaring sekarat penuh penderitaan, dia katakan, aku akan memberi nama ini, anak ini kalau dia lahir, Ben-Oni, artinya anak kesedihan, anak penderitaan. Tapi kita tahu ceritanya, waktu dia lahir, Rahel akhirnya meninggal. Yakub mengganti namanya menjadi Benyamin, yang artinya tangan kananku. Sehingga Bapak Ibu lihat cerita Rahel yang melahirkan Benyamin di kota Bethlehem jelas sekali berhubungan langsung nantinya dengan kelahiran Tuhan Yesus. Tapi sejak Kejadian pasal 35 sudah ditulis bahwa kota Bethlehem akan menjadi kota penderitaan. Ya, kedua, Rut pasal 4 ayat 7 sampai 12. Kita juga tahu cerita ini. Ya, kita semua tahu dengan persis kisah ini, sebuah kisah cinta yang paling populer dalam sepanjang sejarah manusia, di mana seorang laki-laki usia berumur yang namanya Boas memenangkan hak untuk menebus Rut sebagai miliknya. Ya, cerita Rut kita semua tahu. Rut akhirnya menjadi milik Boas karena Rut dibeli secara lunas. Rut ditebus oleh Boas dan mereka pun menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Sehingga mulai dari kitab Rut, kota Bethlehem sudah dikenal dengan kota penebusan. Karena disitulah, di kota Bethlehem itulah Rut ditebus oleh Boas. Dan kemudian Rut menjadi istrinya, dan Rut dan Boas dalam sejarah Tuhan Yesus menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus. Dan perhatikan, apa yang dilakukan Boas di kota Bethlehem terhadap Rut rupanya menjadi semacam tipologi dengan apa yang Yesus lakukan untuk semua umat manusia. Apa yang dia lakukan? Dia menebus kita dengan darahnya, dengan harga yang lunas, sehingga kita bisa mendapat bagian dalam kekekalan. Sehingga Bethlehem sudah dikenal, sudah dinubuatkan menjadi kota penderitaan, juga sudah dinubuatkan dikenal menjadi kota penebusan. Apalagi yang ketiga, 1 Samuel pasal 16 1 sampai 13. Bapak Ibu tahu kisah ini, cerita ini. Ketika Samuel diberi tugas untuk mengurapi raja berikutnya setelah Saul, Tuhan mengatakan kepada Samuel bahwa raja itu akan ditemukan di desa kecil yang namanya Bethlehem. Ya, di sebelah selatan Yerusalem. Itulah kota Bethlehem. Tuhan memimpin Samuel kepada keluarga Isai, dan kita semua tahu cerita tentang pengurapan ini. Tidak satu pun dari anak Isai yang sudah keluar, dari yang paling tua, kedua, ketiga, semua keluar, badannya besar, semua bagus. Kemudian Samuel sudah mau mengurapi anak itu, karena Samuel secara manusia sebagai hamba Tuhan katakan, oh mungkin ini yang paling cocok. Tapi Tuhan bilang pada Samuel, Samuel bukan itu. Bapak Ibu tahu ceritanya. Akhirnya Samuel tanya kepada Isai, apakah semua anakmu sudah ada di sini? Isai katakan tidak. Masih ada lagi yang bungsu yang namanya Daud. Dia sedang menggembalakan kambing domba di padang. Kemudian Samuel katakan, panggil dia. Ternyata Tuhan bicara apa? Samuel, kamu jangan lihat tampang, jangan lihat dari luar, tapi ini yang merupakan paling bungsu, yang paling tidak dianggap oleh saudara-saudaranya. Inilah yang harus engkau urapi untuk menjadi raja. Sehingga Bapak Ibu, kota penderitaan, kota penebusan, rupanya sejak masa nabi-nabi, Bethlehem yang kecil itu sudah dikenal sebagai kota raja-raja. Karena disitulah raja kedua terbesar Israel diurapi oleh Tuhan, yaitu Raja Daud. Dan kita tahu dari mana Yesus Kristus akhirnya lahir, dari keturunan Raja Daud. Sehingga kota penderitaan, kota penebusan, kota kerajaan. Dan yang terakhir, Mika pasal 5. Masih dalam nabi-nabi, kisah nabi perjanjian lama. Mika pasal 5, ayat ini selalu dibaca tiap kali masa raya Natal, Bapak Ibu. Setiap sekolah minggu biasanya anak kita hafal Mika pasal 5 ayat 1 sampai 5a. Ayat ini atau Mika pasal 5 menghubungkan Mesias dengan Allah sendiri. Asal Mesias adalah dari zaman kuno, sudah sejak purbakala. Itu katanya Nabi Mika. Dialah Mesias yang sudah ada sejak purbakala. Dan Mesias katakan, tempat ini nantinya akan dipilih oleh Allah untuk menjadi tempat tidur Sang Mesias. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Lihat Lukas pasal 2 yang kita baca tadi ayat 1 sampai 7. Semua petunjuk nabi-nabi ini benar-benar digenapi.
Yesus benar-benar lahir di kota Bethlehem yang sunyi, sepi, yang kecil tadi. Sebuah perjalanan yang tidak pernah direncanakan dari Yusuf dan Maria untuk mendaftarkan diri di kota kelahiran mereka sehubungan dengan sensus yang diadakan oleh siapa? Kirenius pada waktu itu. Tidak pernah merencanakan untuk pergi ke Bethlehem, tapi karena tiba-tiba Kirenius mengadakan sensus dan meminta semua orang untuk kembali ke tempat lahirnya untuk mendaftarkan diri di sana, sehingga mau tidak mau Yusuf bersama Maria tunangannya berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Dan sekali lagi Bapak Ibu, kita sudah tahu ceritanya. 5 hari perjalanan, dalam sejarah dikatakan ini kira-kira jaraknya 90 mile, sehingga pada waktu itu hanya naik keledai ya yang kecil, yang pelan jalannya, sehingga 5 hari perjalanan. Dan benar, akhirnya Yesus lahir di situ, di kota yang sama sekali tidak ternama. Tapi rupanya Tuhan punya tujuan, dan itulah kota Bethlehem. Sebuah kota kecil, tempat penderitaan, tapi sekaligus tempat penebusan, tempat lahirnya juru selamat, tempat lahirnya raja di atas segala raja, dan tempat ilahi di mana Mesias dilahirkan. Bapak Ibu lihat, Tuhan sudah bicara dari ribuan tahun. Sehingga apa pelajaran penting untuk kita sekarang ketika kita mengenal kota Bethlehem yang kecil ini? Coba kita lihat satu ayat bagian firman Tuhan Bapak Ibu. 1 Korintus pasal 1 ayat 26 sampai 29. Paulus mengatakan, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Rupanya Bapak Ibu, Alkitab atau Paulus sudah mengatakan bahwa Allah kita itu senang melakukan hal-hal yang tidak terduga. Allah kita memang senang menggunakan apa yang sama sekali tidak ada harapan bagi manusia. Allah yang kita sembah, Tuhan kita rupanya selalu senang untuk melakukan apa yang berbeda dari apa yang dipikirkan manusia. Apa yang tidak pernah dipikirkan manusia, apa yang tidak pernah dianggap oleh manusia, biasanya Tuhan mengangkatnya, Tuhan memakainya. Rupanya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu senang menggunakan apa yang orang lain pikirkan sebagai sesuatu yang tidak berarti, sesuatu yang tidak ternama. Oleh karena itu, Allah juga dengan sukacita datang ke dalam dunia sebagai bayi yang tidak berdaya, yang ditolak ketika mencari tempat untuk lahir, bahkan ditolak dalam sepanjang hidupnya. Sehingga pelajaran dari kota mungil Bethlehem adalah sebuah pelajaran yang sangat mendalam menurut saya tentang bagaimana Allah kita bekerja. Allah seringkali menggunakan apa yang tidak berarti, yang tidak kita duga, untuk membawa arti dan tujuan indah dalam masa depan kehidupan kita. Dan ingat Bapak Ibu, tidak pernah sebaliknya. Apa maksudnya tidak pernah sebaliknya? Tidak pernah Allah memakai orang yang besar, kemudian sebaliknya menjadi kecil. Yang sudah terkenal, kemudian sebaliknya. Enggak. Yang justru terjadi ketika Allah bekerja, Allah seringkali memakai orang-orang, situasi-situasi yang tidak kita duga, yang tidak pernah dianggap oleh orang lain, yang kecil bagi orang lain. Tapi ketika Allah turut campur di dalamnya, Allah bekerja menjadi berubah. Mungkin hari ini Bapak Ibu, kita ini di sini, baik sebagai pribadi, dalam keluarga, dalam pelayanan sebagai gereja, mungkin kita menganggap atau melihat diri kita hanya semacam baut kecil yang sedang menggerakkan sebuah kapal besar. Atau mungkin kita sedang melihat diri kita hari ini hanyalah sebagai segumpal tanah liat, seperti dalam kisah hari ini, kota kecil Bethlehem. Tetapi ketika memasuki bulan Desember tahun ini lagi, mari sama-sama kita tanamkan, kita taruh dalam hati kita tentang apa yang Allah buat dengan kota kecil ini. Hai kota kecil Bethlehem. Ketika kita berserah pada kehendak Tuhan dan kepada setiap detil rencana Tuhan, mungkin sekarang kita semua bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita merasa kecil, kita tidak berarti, kita tidak dikenal, kita tidak punya talenta apa-apa, kita tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi mungkin satu waktu nanti Allah akan memakai kita menjadi berarti. Karena apa? Memang Dia punya tujuan untuk kita masing-masing. Saya nggak tahu Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu melihat diri Bapak Ibu sekarang, bagaimana Bapak Ibu lihat pelayanan kita bersama. Mungkin hari ini kita menganggap, sekali lagi, saya kecil.
saya tidak punya apa, saya tidak punya karunia apa. Tapi jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah Bapak Ibu menganggap, oh mungkin sudah, Tuhan akan memakai saya begini-begini saja. Jangan Bapak Ibu, justru sebaliknya. Seringkali kita ketika belum apa-apa kita sudah merasa kita hebat, merasa semua karena saya, merasa saya punya semua, saya bisa semua. Allah justru membuang, bahkan menolak kita. Ingat kisah pemilihan Daud sekali lagi. Samuel melihat saudara-saudara Daud semuanya hebat secara fisik, secara penampilan. Tapi Tuhan mengingatkan Samuel, Samuel, jangan kau lihat dari pandangan luar, karena bukan itu yang aku pilih. Bapak Ibu, bukan itu yang aku pilih yang dianggap hebat oleh orang lain. Tapi rupanya siapa yang dipilih? Daud, yang tidak dianggap oleh orang lain. Sehingga Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, jangan takut. Memasuki masa Natal ini, kita ingat kembali cerita kota Bethlehem yang kecil tadi, tapi akhirnya jadi kota ternama tempat juru selamat lahir. Mungkin Bapak Ibu hari ini merasa saya kecil, atau mungkin kita selalu menyebutkan itu, gereja kita kecil, nggak apa-apa. Tapi kita nggak tahu, Tuhan mungkin memakai kita yang kecil, yang tidak punya apa-apa ini untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Sehingga mari memasuki masa Natal ini kita ingat sekali lagi apa yang dikatakan Rasul Paulus, juga apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Setiap kita Allah panggil untuk masuk penyelamatan, dan ini satu pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang besar, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Setiap kita yang disebutkan dengan namaku, kata Tuhan, yang kuciptakan untuk apa? Kemuliaan. Setiap kita Allah panggil untuk masuk penyelamatan, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Setiap kita tanpa terkecuali, Bapak Ibu dan saya, kita semua yang disebutkan dengan namaku, kata Tuhan, yang kuciptakan untuk apa? Untuk kemuliaan. Saya tutup Bapak Ibu khotbah saya dengan beberapa kisah, beberapa cerita yang hanya untuk mengingatkan saja. Ada seorang pendeta, istrinya sangat miskin. Mereka sudah punya 14 anak. Sekarang istrinya baru saja tahu bahwa ia sedang mengandung anak yang ke-15. Mereka hidup dalam kondisi yang sangat miskin. Miskin sekali. Tapi Bapak Ibu tahu siapa akhirnya yang anak ke-15-nya? Namanya John Wesley. John Wesley adalah seorang pembawa kebangunan rohani terbesar di abad 19. Lahir dari seorang keluarga miskin, ya, sudah punya 14 anak, 15 anak. Bahkan kalau saya baca sejarah John Wesley, waktu itu ada rencana tuh, aduh sudah punya 14 anak, bagaimana kalau diaborsi? Tapi seandainya kalau ibunya jadi mengaborsi anak ke-15, tidak akan ada yang namanya John Wesley, seorang pekabar Injil terbesar di abad 19. Ya. Ada lagi, ayahnya menderita sakit pernapasan, ibunya menderita TBC. Mereka sudah punya 4 anak. Anak pertama buta, anak kedua meninggal dunia, anak ketiga tuli, dan anak keempat TBC. Kemudian sang ibu mendapatkan bahwa ia hamil lagi anak yang kelima. Siapa anaknya yang kelima, Bapak Ibu? Itulah yang namanya Beethoven. Saya lupa, Beethoven tuli atau buta ya? Tuli, ya. Itulah Beethoven, seorang komposer dan penggubah lagu mungkin yang terbesar dalam sepanjang sejarah musik dunia. Lahir dari mana? Keluarga kaya? Tidak. Keluarga saya tidak. Bapak sakit pernapasan, saya nggak tahu apa. Ibu TBC. Anak pertama buta, anak kedua meninggal dunia, anak ketiga tuli, anak keempat TBC, anak yang kelima tuli. Tapi itulah Beethoven. Ada lagi cerita, seorang pria kulit putih memperkosa anak perempuan kulit hitam berumur 13 tahun. Dan anak itu hamil. Dari kelahiran kecelakaan ini, lahirlah seorang yang bernama Ethel Waters, seorang penyanyi gospel yang sangat luar biasa, yang tiap kali menyanyikan lagunya banyak orang diberkati, banyak orang bertobat, banyak orang terima Tuhan Yesus. Ethel Waters, penyanyi gospel sangat terkenal. Sehingga Bapak Ibu, apalagi ada cerita seorang remaja perempuan hamil. Dia belum menikah, pasangannya bukanlah ayah dari bayi yang dikandungnya. Pria itu katanya sangat kecewa, keluarga miskin, ayah hanyalah seorang pekerja kasar, seorang tukang kayu. Lahir di desa yang sangat terpencil, kecil, tidak ternama. Pasti kita sudah tahu siapa. Ketika waktunya melahirkan, tidak satu motel pun yang mau menerima mereka. Tidak ada rumah sakit, tidak ada penginapan. Akhirnya harus lahir di sebuah apa?
Kandang yang hina, di kota yang hina, kota yang kecil di Bethlehem. Itulah siapa? Yesus Kristus. Yang walaupun sejak lahir sampai ia mati hidup terus dalam penolakan, tapi akhirnya selama 33 tahun dia hidup, 33,5 tahun dia hidup, dia mengadakan perubahan, mengadakan transformasi dalam seluruh kehidupan, seluruh sejarah manusia. Bahkan menjadi raja di atas segala raja yang menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa dan kebinasaan kekal. Bahkan menjadi satu-satunya jalan bagi mereka yang ingin selamat dan ingin masuk surga, ingin dilepaskan dari kematian kekal, dari kematian api neraka. Satu-satunya jalan melalui anak tukang kayu ini yang lahir di kota kecil yang namanya Bethlehem. Bayi yang hina yang lahir di kota kecil, kandang binatang, telah menjadi satu-satunya jalan keselamatan bagi seluruh dunia ini. Sehingga Bapak Ibu, ketika kecil adalah besar. Hanya Allah pencipta dengan segala kreativitas ilahinya lah yang dapat melakukannya. Siapa kita? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. I can hear the Christmas bells ring as softly a church choir sing. It's the song used to praise the ancient days when hope was born this night. There are angels in this place, and my heart resounds with the praise. And like a shepherd so scared, I'll rejoice and declare that hope was